Sebenarnya Indonesia pun ke sini, tapi setelah pandemik ada situasi berbeda, gitu kan. Tapi Kazakhstan sudah membuka, tinggal ini Indonesianya. Insya Allah mungkin kita salah satu inisiatifnya karena kenapa itu travel itu penting. Balik lagi di podcast Golkar Jatim Update, dan tentunya hari ini pembahasannya menarik sekali karena sudah hadir di studio bersama dengan saya. Beliau adalah Mas Abdul Gofur, Konsul Kehormatan Kazakhstan untuk Indonesia. Ini pertama kalinya akhirnya Kazakhstan memiliki konsul kehormatan yang berada di Indonesia. Selamat sebelumnya Mas. Terima kasih. Untuk jabatan barunya. Terima kasih. Luar biasa. Keliling terus dong Indonesia, Kazakhstan atau gimana nih Mas? Insya Allah dalam waktu dekat kita punya banyak program dan terus ada misi dagang. Tentunya ini juga akan fokus kepada hubungan dagang dan juga kita perlu silaturahim di berbagai tempat, utamanya juga di Indonesia. Nanti juga akan ada kita misi dagang ke Almaty ya, ke kota-kota di Kazakhstan. Oke. Kalau Mas Gofur melihat hari ini hubungan antara Indonesia dan juga Kazakhstan itu seperti apa, Mas? Hari ini semakin mesra. Semakin mesra, Mas ya. Sejak Alhamdulillah. Ini makanya tujuannya ditunjuk itu biar makin mesra memang. Betul. Jadi sebenarnya Kazakhstan sudah hampir 30 tahun hubungannya. Iya. Tahun depan insya Allah kita menuju 30 tahun. Dan tahun ini harapan kita mau lebih speed up, meningkatkan hubungan dagang dan juga kultural. Artinya ada beberapa kesamaan yang luar biasa. Kita sesama negara majority Muslim, jadi Muslim country, dan juga secara karakter geografis, maksudnya geografis letak di antara negara lain, dan juga secara kultur, secara kultur juga mirip. Artinya ada banyak kemiripan. Oke, ada banyak kemiripan antara Indonesia dan juga Kazakhstan. Lalu tadi sempat dikatakan memang hari ini banyak sekali yang menjadi fokus di antara keduanya begitu Mas ya. Apa yang menjadi fokus yang paling terlihat begitu untuk membuat kedua negara ini semakin mesra sesuai dengan yang disampaikan Mas Gofur tadi? Tentunya mungkin yang ringan-ringan dulu adalah kita fokus ke jalan-jalan. Sebenarnya kita ringan-ringan dulu, kita fokus ke jalan-jalan. Apa itu maksudnya? Ya kita teman-teman dari Kazakhstan ini sukanya ke pantai soalnya, karena kan di kota asal, di negara asal itu memang akses terhadap pantai tidak ada. Jadi di Indonesia kan abundant pantai kan, dan indah-indah. Nah makanya teman-teman dari Kazakhstan lebih banyak, rekan-rekan dari Kazakhstan sukanya kalau ke sini, ke Bali, ke Raja Ampat. Nah ini kita mulai tinggal, bahkan biro travel sana sudah siap kalau ada direct flight nanti. Jadi sudah siap, tiap minggu itu ada 500 orang yang mau flight ke sini. Jadi artinya apa? Artinya ini nanti kita akan jadikan platform pertama. Karena di lain sisi Indonesia pun juga banyak yang membutuhkan destinasi alternatif. Mungkin umroh hajinya bisa melipir dulu ke Kazakhstan atau ke negara Eurasia lainnya, nanti via Kazakhstan juga bisa. Itu platform itu yang mungkin yang lebih kita unggulkan di awal ya. Wow, akhirnya punya direct flight Indonesia, Kazakhstan, begitupun sebaliknya ya Mas ya. Itu salah satu upaya yang dilakukan untuk menggenjot pariwisata. Artinya sektor pariwisata itu masih menjadi sektor unggulan yang paling menjadi konsen untuk negara keduanya. Mungkin soft entry juga ya. Artinya kan kita ke Kazakhstan sendiri tidak memerlukan visa. Betul. Tapi kita udah duluan kalau nggak salah 2016 ya Mas ya. Sebenarnya Indonesia pun ke sini, tapi setelah pandemik ada situasi berbeda, gitu kan. Tapi Kazakhstan sudah membuka, tinggal ini Indonesianya. Insya Allah mungkin kita salah satu inisiatifnya karena kenapa itu travel itu penting. Kita akan coba juga untuk merecovery itu juga, kemudahan untuk datang. Sehingga kan dari sisi ketika pariwisatanya jalan, nanti kan ekonominya juga naik. Nanti barangnya juga akan terjadi pertukaran ekonomi yang cukup, nanti pasti akan meningkat juga.
Iya betul sih, tapi memang kalau visa itu, kalau kita bicara soal jalan-jalan ke luar negeri, ada negara yang tidak mewajibkan visa. Itu bisa menjadi pertimbangan khusus dan pasti menjadi daya tarik tersendiri ya, Iya, Mas ya. luar biasa pasti. Ngurus visa lumayan ribet soalnya, lumayan panjang gitu prosesnya. Ya, memang Kazakhstan sejatinya sudah membuka diri bagi Indonesia di sejak September kemarin tahun 2019, dan di mana negara itu sudah tidak mewajibkan lagi untuk warga negara Indonesia menggunakan visa. Kalau Indonesia sudah terlebih dahulu sejak tahun 2016. Nah ini perlu dibuka lagi karena pas pandemi. Karena pandemi kan sempat ditutup Mas ya, dan ini belum diangkat. Ini belum diangkat ya, Nah, jadi ini yang masih PR mewajibkan. bersama, Nah. masih mewajibkan. PR Mas Gofur terutama ya Mas ya, betul. biar kita lebih mudah jalan-jalannya. Dan juga kita bisa menerima devisa lebih banyak kan. Iya betul. Kan dari teman-teman Kazakhstan yang datang untuk cari hiburan, cari healing. Mereka kalau melihat Indonesia tuh apa sih Mas yang dilihat? Orang Indonesia wajar kita melihat Bali tempat liburan. Apakah warga dari Kazakhstan juga berpikiran sama? Ya kalau secara awal ya, artinya orang Kazakhstan ketika lihat Indonesia pikirannya saudara pasti. Oke. Ini saudara saya, karena kan ya memang mereka kulturnya juga mirip, majority religionnya sama. Muslim, betul. Dan mereka sudah langsung berpikir saudara. Mereka bahkan punya kata ucapan yang mirip juga. Kita ngomong assalamualaikum, mereka punya selamat sesbah halo. Oke. Jadi artinya, dan mereka juga punya budaya shake hand, salaman yang mungkin mirip dengan kita, salaman berpelukan. Ya, ya mirip ya budayanya ya. Itu mungkin impresi pertama teman-teman dari Kazakhstan. Yang kedua, melihat Indonesia adalah negara besar. Iya. Itu impresi yang kedua, negara besar, peluang di sini banyak. Maka dari teman-teman dari Kazakhstan ada juga sudah mulai masuk ke Indonesia untuk berinvestasi, berbisnis tentunya ya. Tentunya kita juga perlu ke sana untuk mencoba untuk melihat peluang juga. Iya, sampai hari ini kita tahu bahwa sangat mudah begitu ya dari Kazakhstan, dari kita menuju ke Kazakhstan. Kalau walaupun hari ini Kazakhstan menuju ke Indonesia juga belum terbuka portalnya begitu untuk visanya. Artinya kan ketika portal itu masih terbuka di tahun 2016, pemerintah tuh melihat bahwa tingginya minat masyarakat Kazakhstan untuk berkunjung ke Indonesia. Tujuan mereka selain untuk melakukan bisnis tentu berwisata begitu. Bagaimana mereka melihat pariwisata di Indonesia, Mas? Ya, mereka sangat antusias. Antusias. Di sana nggak ada pantai ya, Mas? Ya. Saya belum pernah ke sana, jadi saya ingin tahu. Pariwisata pantai itu jelas, itu sesuatu yang mereka kurang. Tapi artinya ada lagi kuliner. Mereka merasakan banyak aneka makanan di sini. Rawon, belum pernah rawon ya Mas ya? Sudah kemarin. Oh udah. Pak Dubes makan rawon ya Mas ya? Makan rawon, dan beliau sangat menikmatinya. Nah, ini ingin mencoba lagi. Ya, artinya ya kuliner ini juga, kuliner utamanya soal sambal ya. Ini macam-macam sambal. Waduh. Nah, ini kan di sana mungkin cuma satu ya Mas ya? Nyali bagi mereka ya kan gitu kan. Di sini sambal itu dari sambal hijau, sambal ini tiap daerah pasti punya sambalnya masing-masing. Tapi Mas Gofur udah berapa kali ke sana nih Mas? Kalau udah pernah ya Mas ya? Oktober nanti ke sana. Oktober nanti ke sana Mas ya. Wah, jalan-jalan. Baru ditunjuk. Iya. Artinya kan harus tahu ya. Dan Kazakhstan ini terjadi pada saat pandemi. Iya. Sebenarnya kita ada plan 2 tahun yang lalu, dari kita sudah pernah audiensi dengan teman-teman dari Garuda Indonesia, antusias sekali membangun rute baru ke Kazakhstan, karena kan kita butuh banyak rute baru alternatif untuk meningkatkan perekonomian. Tapi waktu itu kan kita masih masa COVID. Betul. Nah, mungkin ini saatnya rebound sekarang. Kita arrange ulang, kita tata lagi supaya itu bisa terjadi. Kalau ke sana tujuan yang paling ingin dituju tuh yang mana Mas? Jadi Kazakhstan ini menariknya itu yang pertama wisata religinya juga ada. Ada beberapa bukan peninggalan, masih sampai sekarang masjid-masjid besar di sana juga banyak. Dan itu masih berfungsi Mas ya? Masih. Itu sangat aktif sekali. Dan terus yang kedua, mereka mempunyai wisata alam ekstrim. Nah ini kalau ekstrim sport itu pasti ekstrim sport yang profesional. Wisata mendaki gunung. Mendaki gunung, trail bike, atau trail run. Lalu juga di sisi lain mereka juga punya salju, mereka juga punya
beberapa danau untuk rafting. Jadi alamnya cukup lengkap sebenarnya, secara alamnya cukup lengkap. Jadi kalau Anda penggemar salju juga bisa merasakan di sana. Anda juga mau mountaineering yang bentuknya ekstrim, atau wisata air tapi yang untuk rafting, danau, jadi yang di lebih ke landlocked gitu ya, itu bisa juga. Artinya itu semua udah jadi agenda atau list nanti waktu jalan-jalan ke sana ya Mas ya? Mungkin satu lagi yang tidak ada di tempat lain, mereka ini kan juga negara Eropa Timur yang cukup maju kan. Artinya mereka berada pada dua benua, itu yang menarik kan. Mereka berada pada dua benua Eropa dan Asia. Dan mereka punya ciri khas kota-kotanya, kota-kota Eropa Timur yang modern. Di sini juga bisa memberikan pengalaman baru bagi teman-teman yang mungkin sudah biasa dengan yang kota Eropa yang maju. Ini kan yang dari Eropa gitu ya. Taste-nya agak berbeda. Mungkin kita bisa merasakan sesuatu pengalaman yang berbeda. Oke, nah tadi sempat dikatakan bahwa hari ini kalau konsul kehormatan Kazakhstan untuk Indonesia yang menjadi fokusnya adalah soal perdagangan begitu Mas ya, bisnis ya. Tapi bicara soal Kazakhstan tentu juga banyak hal yang perlu dipelajari atau bisa diambil oleh Indonesia khususnya di bidang pendidikan. Anda melihatnya seperti apa Mas? Ya betul sekali, pendidikan ini sebenarnya bagi Kazakhstan sendiri mereka mempunyai roadmap strategis untuk pendidikan. Jadi memang pemerintah Kazakhstan sendiri memang mengutamakan basis pendidikan sebagai program utamanya. Artinya apa? Mereka fokus untuk bekerja sama dengan banyak lembaga-lembaga pendidikan internasional, utamanya dari Eropa maupun dari benua lain untuk mendapatkan transfer knowledge. Jadi mereka ingin unggul secara kualitas pendidikan. Dan saat ini pun teman-teman dari Kazakhstan, warga Kazakhstan sendiri memang memiliki keunggulan di situ di pendidikan internasionalnya. Jadi banyak warga Kazakhstan yang keluar negeri untuk mendapatkan pendidikan yang lebih mumpuni, lalu kembali ke negaranya pun untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kazakhstan itu sendiri. Dan itu memang luar biasa. Masif itu artinya impact sekali dengan kemajuan daripada Kazakhstan saat ini. Bahkan Kazakhstan ini salah satu negara yang pertumbuhannya meroket, bukan dari negara-negara Eurasia yang lain. Pertumbuhan Kazakhstan ini lebih unggul daripada yang lain, dan itu kita bisa lihat kualitas ekspornya dia, pertumbuhan ekspornya dia yang memang sangat tajam ke atas. Jadi dan itu mirip dengan Indonesia pun itu mempunyai kemiripan soal bagaimana fokus ke ekspor dan pendidikan itu menjadi yang utama. Baik, terakhir Mas, karena untuk pertama kalinya akhirnya ditunjuk sebagai konsul kehormatan Kazakhstan untuk Indonesia. Akhirnya pertama kalinya ada konsul kehormatan begitu ya Mas ya. Harapan Mas Gofur sendiri secara pribadi bagaimana Mas dengan terjalinnya hubungan antara Indonesia dan juga Kazakhstan? Iya memang harapan, sebenarnya tugas saya sebagai konsul kehormatan itu bagaimana menciptakan mutual relation ya, hubungan yang saling memberdayakan. Artinya dengan hadirnya konsul kehormatan, Kazakhstan lebih paham bagaimana apa yang bisa dibantu oleh Kazakhstan dan untuk Indonesia, dan bagaimana apa yang bisa dibantu Indonesia untuk Kazakhstan. Artinya ini akan terefleksi daripada apa-apa yang sudah kita jalin saat ini. Kazakhstan sendiri banyak sekali melakukan ekspor mineral di Indonesia, ferroalloy salah satunya itu komoditi terbesar, juga ada beberapa tekstil dan juga komoditi lain yang masih kecil. Nah itu kita coba eksplor apa yang kita bisa tingkatkan di situ, lalu dan bagaimana Kazakhstan juga memperkenalkan diri sebagai negara yang sekarang saat ini cukup maju di bidang pendidikannya untuk Indonesia. Lalu di sisi Indonesia saat ini memang ekspor terbesarnya adalah palm oil ya, crude palm oil ke Kazakhstan itu 36%, dan itu sangat banyak ruang untuk ditingkatkan karena kita produsen terbesar crude palm oil mungkin di Indonesia di dunia ya. Artinya itu kita coba tingkatkan, yang size-nya memang cukup besar tapi masih banyak ruang untuk tumbuh. Lalu ada teh, ada kopi,
Terus dan itu kita juga salah satu produsen kopi yang sangat bertumbuh ya, dan itu kita coba perkenalkan di sisi itu. Lalu juga mungkin kita perlu juga fokus bagaimana hubungan antara Kazakhstan dan Indonesia ini di bidang pangan. Nah ini menariknya, Kazakhstan sebenarnya salah satu produsen besar di gandum, di roti-rotian di sana ya. Gandum, tapi mungkin karena logistiknya sebenarnya bagus sekali di daratan. Landlocked Kazakhstan itu adalah pintu masuk ke Eropa juga. Sama dengan Indonesia berada pada kondisi logistik yang sentral. Dan ini bagaimana kita membangun relation yang lebih di sisi pangan juga perlu kita tingkatkan, karena kedua negara ini juga bisa saling menyuplai dari sisi makanan. Jadi untuk meningkatkan ketahanan pangan, di sana juga pertumbuhan daripada peternakan daging sapi juga bagus di Kazakhstan. Nah, kita coba explore itu di sisi itu. Di sisi lain, Indonesia ini adalah market yang sangat besar untuk produk-produk kulitnya Kazakhstan, yang di sana memang produsen kulit, tapi mungkin pengrajinnya lebih banyak di Indonesia. Itu kita coba matchkan. Jadi bahan bakunya dari sana, begitu nanti diolahnya di sini ya Mas ya. Itu mungkin di sisi itu kita coba bisa exercise. Begitu juga noodle kan, mie paling bagus kan, paling enak lah kalau kita ngomong kan dari Indonesia. Nah di sana bahan baku mie kan juga ada. Jadi hal-hal seperti ini kita coba cocokkan sehingga kan saling menguntungkan mutual. Betul. Nah ini yang kita coba cari, dan fokus saya ada di sana. Mungkin kita coba dari direct flight, free visa, ini kan mengakselerasi hal itu, lalu kita mulai masuk. Tapi kapan direct flight-nya ini rencananya mulai dilakukan, Mas? Itu prioritas utama, jadi kita memang fokus itu menjadi fokus di tahun ini. Jadinya kapan kita usahakan secepatnya, tapi itu fokus yang pertama. Kenapa? Karena itu nanti akan mengakselerasi misi dagang kita. Betul sih, direct flight dan juga free visa. Karena free visa tuh sebenarnya ada di tahun 2016 tapi ditutup gara-gara pandemi ya Mas ya. Jadi semoga segera dibuka lagi biar masyarakat Indonesia yang mau jalan-jalan ke Kazakhstan bisa langsung satset bapet gitu loh Mas, langsung berangkat gitu ya. Nggak pakai lama. Mas Gofur, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Saya merasa terhormat sekali karena Mas Abdul Gofur hadir di sini. Beliau adalah konsul kehormatan Kazakhstan untuk Indonesia. Pertama kalinya Indonesia menuju konsul kehormatan. Hati-hati Mas ya untuk bulan Oktober berangkat ke sana. Terima kasih. Hati-hati senang. Hati-hati senang, takutnya nggak mau pulang Mas. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa.